Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema kita kali ini Leo adalah dirinya yang menyesali perbuatannya. Kira-kira apa yang dia sesali dan perbuatan apa yang dia lakukan kepadamu ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kalian hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Ada juga bisa di nomor WA ini, kontak ini ya. Silahkan ya, dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Leo. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Leo. Dirinya yang menyesali perbuatannya. Kenapa dia menyesali perbuatannya? Dan apa perbuatan yang dia sesali yang pernah dia lakukan ke kamu? Di sini ada Stray. Dia menyesali telah berkhianat kepadamu. Ya, Leo, dia merasa kamulah orang yang terbaik dari yang terbaik dari sisi hati, kesetiaan, ya, dari sisi perasaan ya. Mungkin kalau dibilang dia menuduhmu selingkuh padahal sebenarnya dia yang selingkuh ya, ataupun mungkin kondisinya dia kurang peka terhadapmu ya, serasa ingin dia yang harus diperhatikan padahal dia nggak melihat dari sisimu yang capek, lelah ya, dia hanya menuntut saja ya. Dia menyesal telah memperlakukanmu tidak bagus, tidak baik ya. Di sini ada keluargamu ya, mungkin kakakmu atau mungkin ini orang yang lebih tinggi ya. Ataupun mungkin juga kalau dibilang ya orang tuamu sendiri, ataupun mungkin pimpinanmu, seniormu ya, yang memperlakukanmu tidak baik pada saat kamu sudah pergi meninggalkannya, atau mungkin jarak bersamanya, akhirnya mereka merasa ada yang kehilangan, ternyata dirimu Leo ya. Leo ini orangnya baik ya, tetapi kalau tidak dijahatin ya dia pergi gitu. Leo tuh nggak bisa membalas, ataupun mungkin kalau dibilang membalas juga ya bukan ranahnya, dia tuh nggak terlalu mau pusing ya. Betul tidak Leo? Kamu itu orangnya yang penting kalau saya diinginkan ya silahkan, kalau tidak ya saya pergi. Dia tuh orangnya simple ya. Dan orang-orang ini menyesali akan perbuatannya di masa lalu yang menyakiti hatimu, dan akhirnya kamu pergi tanpa kembali atau tanpa menoleh melihat ke belakang ya. Di sini ada pasangan yang mana mungkin dia berkhianat kepadamu, ataupun mungkin menuduhmu, ataupun mungkin tidak memberikan nafkah ya. Akhirnya kamu pergi mencari kehidupanmu yang baru tanpa ada drama. Dia merasa sedih, tetapi nasi sudah jadi bubur, sehingga hanya penyesalan yang bisa dia sesali ya. Berharap kamu bisa memaafkan dan kembali memberikan kesempatan kepadanya Leo. Oke, berikutnya di sini kita lihat apa penyesalan yang dia sesali. Wow, di sini Nine of Wands. Dan apa? Nine of Wands ini kan dia merasa bahwa saya selalu menekanmu, saya selalu membuatmu tidak nyaman ya. Ada pula mungkin saya membencimu, saya iri kepadamu. Nah ini ya, ada sahabat-sahabatmu yang mungkin merasa tidak suka dengan pencapaianmu, ataupun mungkin keluargamu yang terlalu atau membanding-bandingkan sehingga dia marah padamu ya. Macam contoh ya,
orang tuamu bangga padamu, sedangkan dia tidak. Kamu tuh kok serasa dibangga-banggakan, sedangkan dirinya tidak. Dia cemburu padamu. Ataupun kalau dibilang anakmu ya, dia lebih sayang kepada kamu dibandingkan dirinya. Ini contoh ya, karena lebih dekat ya, contoh. Ataupun mungkin kondisinya kamu contohnya seorang cowok atau ya jauh dari dia ya, seorang bapak yang mana mencari nafkah di luar rumah ya, tetapi pada saat kamu pulang, dia lebih sayang kamu, anak kamu lebih lengket kepada kamu karena energinya positif ya. Biasa anak kecil itu kan kalau dia akan mengambil energi yang positif, dia nggak akan betah dengan orang yang negatif ya. Jadi dia lebih lengket dengan kamu, dan akhirnya ibunya cemburu, kok tiap hari sama saya tapi pas ayahnya pulang dia ke ayahnya terus, saya nih dianggap apa, padahal saya juga sayang dia. Ada kecemburuan ya, kecemburuan. Dan kalaupun dalam hal prestasi di kampus, sekolah ya, mungkin kamu bisa menduduki jabatan tertentu di OSIS ataupun mungkin di senat ya, ataupun mungkin kondisinya kamu dapat beasiswa, ada yang cemburu sahabat-sahabatmu. Kenapa ya saya tidak? Kenapa dia bisa sampai seperti gitu? Kenapa ya dia berprestasi? Kenapa ya dia disayang dosen? Nih contoh ya. Dia mau dia, sehingga ada manipulasi di sini. Contohnya menakut-nakuti ya. Macam contoh, kamu jangan begitu ya, kalau kita bicara yang anak tadi ya. Kamu jangan begitu, bapak itu nanti marah loh. Jadi seolah-olah dia mau membuat alibi bahwa ayahnya itu jahat gitu ya, supaya dia juga bisa mendapatkan perhatian dari anak tersebut ataupun dari ayahnya gitu ya. Sama seperti kalau di kantor ya, dia memanipulasimu atas jabatan yang kamu dapatkan ya. Dia memanipulasi untuk mendapatkan dukungan dari sahabat-sahabat. Itu dia kerjanya nggak beres, kamu ke dia aja ya, tegur dong dia kan kerjanya nggak beres. Dalam artian mereka tuh tidak melihat dari 1000 kebaikan, 1000 keberhasilanmu, tapi dia lebih fokus untuk lebih fokus pada satu kesalahanmu ya. Macam contoh ada kesalahan atau keterlambatan pekerjaan ya, langsung dia tuh, kamu kesana aja ya, tegur dia. Jadi bukan dia yang tegur, dia menyuruh orang lain yang tegur supaya kamu dimarahi gitu kan, supaya dia nyaman, dia posisinya aman gitu ya. Ini ada orang yang bersilat lidah ya untuk bisa menjatuhkanmu, dimana akhirnya kamu tahu, oh ternyata dalangnya kayak dia tuh. Ataupun mungkin kondisinya tukang ember, menghasut si A dengan kamu gitu. Macam dia cerita, kamu cerita sama dia ya, tentang saya kurang suka sama dia langsung sampaikan kepada orangnya. Akhirnya kalian berdua bertengkar, kenapa kamu cerita saya begitu, padahal maksud kamu ya saya nggak cerita, saya cuma bilang saya nggak suka, bukan berarti saya bercerita negatif ya. Tetapi dia suka ngompor-ngompor. Ini ada orang ya yang toksik, suka ngompor. Ataupun mungkin pasanganmu sendiri membongkar aibmu, membongkar semua rahasia-rahasia rumah tangga ya, untuk mencari pembelaan dan pembenaran ya. Macam contoh kalau dia selingkuh, dia membenarkan ya, itu karena saya melakukan begitu karena dia kurang melayani, dia kurang paham terhadap saya, dia terlalu kasar, dia terlalu ini, dia terlalu sibuk di luar rumah. Nah ini contoh. Kamu bisa menyesuaikan ya, karena saya lihat di sini energi Leo, ini energi banyak orang ya dari Leo. Jadi kamu yang menyesuaikan energimu di mana. Kalau energimu ada berarti energimu, kalau tidak ada berarti energi Leo lainnya ya. Kamu mau energimu 100% bisa langsung personal reading ya di nomor ini. Oke, berikutnya, apa yang dia penyesalan apa yang dia sesali? Wah, Queen of Wands. Wah, sekarang kamu sudah jadi lebih up, bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Mungkin dia pergi meninggalkanmu pada saat kamu jatuh, tidak berdaya, tidak punya apa-apa. Sekarang kamu bangkit, terutama dalam hal finansial. Ya, kamu jauh lebih up dari dirinya, yang mana sekarang dia kondisinya lagi ingin butuh duit, dan ya dia tidak bisa memanipulasimu lagi. Kenapa? Karena kamu udah tahu wataknya gitu. Seolah-olah kayak macam saya nggak bisa lagi nih memanipulasi Leo, karena Leo sudah tahu saya. Ataupun mungkin apakah dia masih mau membantu saya dengan kondisi saya pernah membuatnya marah, dengan kondisi saya pernah membuatnya kecewa ya. Dia melihat kamu sudah lebih up dari dia. Walaupun mungkin dulu kamu tidak mempunyai pekerjaan, sekarang kamu mendapatkan pekerjaan yang luar biasa bagus. Yang mana dulu mungkin kondisinya dia jaya, dia menginjak-injakmu, sekarang
kondisinya malah kamu yang up di atas. Ya, ini ada orang-orang di sekeliling, mungkin keluarga juga ya, ataupun mungkin ya orang sekeliling yang mungkin dulu memandangmu sebelah mata, akhirnya dia mengangkat tangannya untuk bisa menghormatimu. Ya, dimana dia lebih santun sekarang. Ya, untuk apa? Untuk mencari simpati dari dirimu. Dimana atau mungkin tantemu dulu yang mungkin merasa bahwa kamu tuh siapa ya, karena mengukur dari harta ya, ini saya lihat di sini mengukur dari finansial. Jadi rasa hormat orang kepada Leo itu pada saat mereka ada duitnya ya. Orang-orang ini orang-orang yang hanya ingin yang melihat casing ya. Leo udah tahu itu sebenarnya, tapi terkadang Leo itu masih mau dekat-dekat dengan orang toksik. Nah, ini hati-hati dengan Leo ya, jangan sampai kamu terkena toksik dari orang-orang itu, terkena tertular ya, hati-hati. Oke, di sini ada The Emperor ya. The Emperor sini ya, orang-orang yang memang kondisinya menyesali itu karena pernah kalau mau dibilang di sini merasa dirinya paling hebat, paling kuat dari kamu ya. Ini ada kompetitor tidak sehat, berkompetisi. Macam contoh tadi saya bilang, ada pasanganmu aja terlihat kompetisi. Dia nggak suka kesuksesanmu ya. Ataupun kalau dibilang di sini pasanganmu nih NPD ya. Dia mau dilayani, dia mau disayang, dia mau rindukan, tapi dirinya nggak pernah ada untukmu. Egois, sisi egoisnya dia sangat tinggi, dan kamuflase manipulasinya sangat tinggi juga ya. Dia menyesali itu karena dia malu pada dirinya, bukan berarti dia menyesali perbuatannya. Ini orang ini narsistik ada di sini ya. Jadi kenapa ya saya punya topeng bisa kebuka oleh Leo ya? Kenapa ya Leo bisa tahu tentang karakter asli saya ya? Jadi dia menyesali akan dirinya yang mana begitu tidak lebih pintar dari kamu. Yang mana mungkin dia merasa dirinya pintar gitu. Tapi ternyata Leo itu bisa tahu karakter asli atau bisa membuka topeng dia. Nah, ini ada energi negatif juga, maksudnya dia bukan menyesali perbuatannya terhadapmu, tapi dia menyesali terhadap dirinya, yang mana dirinya gagal untuk bisa mengkamuflase kamu, ataupun mungkin kondisinya mengambil semua atau mengeruk semua apa yang ada pada dirimu ya. Karena pada saat kamu terkeruk ya, kamu udah tahu kamu nggak bisa disetting. Jadi orang-orang ini yang terkoneksi dan kamu nih fokusnya nih kepada ini ya, hati dan keuangan ya. Ada juga kecemburuan dan juga memanipulasi ya. Wah, ini orang-orang nih sebenarnya dia tahu bahwa apa yang sudah dia lakukan salah kepadamu, tetapi mulutnya tuh dan kakinya itu macam masih kaku ya untuk meminta maaf. Walaupun mungkin dia dalam hati ada penyesalan dan dia tahu apa yang dilakukan itu sudah salah kepadamu, tetapi ya karena ego mereka sehingga mereka masih bungkam diam ya, dan hanya bisa menyesali, hanya bisa meminta maaf kepada semesta. Dia takut, ibaratkan dia malu juga datang kepadamu untuk meminta maaf. Karena apa? Harga diri. Waduh, ini bicara harga diri juga ya. Hanya beraninya minta maaf kepada semesta, tapi ujung-ujungnya dia ulang lagi, atau ujung-ujungnya nggak ada perubahan, nggak ada introspeksi diri ya, percuma aja ya. Jadi gimana dong Leo, kamu mau memaafkan mereka ya, ataukah bagaimana ya? Itu kembali pada dirimu lagi. Itu semua ada dalam tanganmu, semua adalah keputusanmu Leo ya. Oke, semoga resonate untuk kamu Leo, dan saya mau ambil di sini 4 kartu. Pesan semesta untukmu menyikapi orang-orang yang menyesali perbuatannya. Kira-kira apa ya? 4 kartu. 1 2 3 4. Oke. Pesan semesta untukmu di sini ada Queen of Pentacles. Ada juga di sini The Tower. Di sini Page of Pentacles. Dan di sini ada Page of Wands. Oke.
Oke, yang semesta ingin sampaikan kepadamu ya, jadilah orang yang bijaksana, jadilah orang yang sabar, jadilah orang yang rendah hati ya. Tidak usah mau pusing dengan urusan orang lain ya, hanya membuatmu tersakiti kalau mengingat-ingat masa lalu. Ingat, masa lalu tidak bisa terulang kembali ya. Yang kamu bisa mengubah adalah masa depanmu dengan cara berpikir positif, berusaha, terus harus bisa lebih optimis ya. Ke depan akan banyak duit, ke depan akan banyak rezeki, ke depan banyak sahabat. Yang mana kalau orang tidak mencintaimu, biarkan aja. Kita berfokus pada orang-orang yang mencintai kita ya, dan selalu bersahaja, selalu mau terbuka kepada siapapun ya, selalu membantu agar kamu bisa menjadi berkat untuk dirimu dan orang lain. Jadi untuk ranamu bukan pembalasan, ranamu hanya semesta mau sampaikan untuk berbenah diri agar hidupmu jauh lebih baik ke depannya, bisa meraih rezeki, bisa meraih berkat ya. Untuk orang lain gak usah, nanti ujung-ujungnya kamu sakit hati ya, entah dari mereka atau dari dirimu sendiri. Gak usah ladeni, kamu udah tahu orang toksik berarti keluar dari circle itu. Kamu harus berani untuk memberikan perlindungan untuk dirimu. Kalau kamu tidak berani memberikan perlindungan, ya berarti mereka berani menginjak-injakmu. Jadi kamu yang harus bisa mempunyai tameng untuk dirimu sendiri ya, harus bisa lebih bijaksana dalam berucap, bersikap, bertindak, agar kamu bisa mendapatkan karma baik di masa depan. Rana pembalasan, rana peneguran ya, menegur ataupun membalas itu ranah semesta. Izinkan semesta yang bertindak untuk mereka, menyadarkan mereka. Ranamu hanya memperbaiki diri dan memaafkan diri sendiri dan memaafkan kesalahan orang yang pernah menyakitimu di masa lalu. Jadi seperti gitu ya, yang ingin semesta sampaikan. Hidupmu tidak sampai di sini saja, masih banyak perjuangan lain ya, karena hidup ini adalah perjuangan. Jadi nikmati semuanya itu ya, jangan dijadikan beban. Karena apa yang terjadi pada dirimu semua baik, baik buruknya semua baik, karena semua ada hikmah di balik itu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya, semoga resonate dan pesan semesta dilakukan supaya hidupmu jauh lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia di hari esok. Oke, semoga resonate. Dan saya sudah menarik energi juga dari zodiak dan inisial di sini. Saya sudah menariknya di mana orang-orang yang menyesali perbuatan kamu di sini. Dari inisial ada huruf N, ada huruf D, ada O, Z, K, C, B, D double berarti energinya up, Z juga double, wah, S, L, K, R, U, H, V, T. Bisa lihat nggak ya? Saya kasih rapi dulu biar di bawahnya kelihatan ya. TJ, ada huruf M dan B. Oke. Jadi untuk koneksi inisial di sini NDOZ, KCBD, ZSLK, RUH, V, TJM dan B ya. Semoga resonate untukmu. Dan saya sudah menarik ini dari zodiak juga ya. Dimana kalau inisialmu tidak ada di situ, orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu berarti mungkin terkoneksi dari zodiaknya. Oke, kamu terkoneksi juga dengan di sini untuk zodiak ada bintang atau zodiak Capricorn, ada Sagittarius, ada Aquarius, Cancer, Taurus, dan Leo ya. Jadi untuk koneksi zodiak Capricorn, Sagittarius, Aquarius, Aquarius, Cancer, Taurus dan
Leo ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.